Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sahabat harum manis, pengusaha harum manis, pedagang keliling. Semoga sehat selalu, lancar usaha dan rezekinya. Semoga selalu diberkahi rezeki yang melimpah ya. Seperti biasa, kita akan pengetesan mesin lagi sebelum dikirim ke pemiliknya yang baru. Dan mesin kali ini kita kirim ke wilayah Cililin, Jawa Barat ya, atas nama Bapak Dedi. Ini alamatnya Pompes Lembur Gede Cibitung ya, untuk wilayah Cililin. Nah, ini seperti ini untuk mesinnya ya. Ini belum diuji coba sama sekali, ini masih bersih ya, masih bersih. Ini juga masih belum diuji coba ya. Jadi untuk hasilnya juga kita belum tahu ya. Untuk kelengkapannya ada corong plastik, ada dimmer. Untuk di bagian power supply-nya diganti dengan aki ya. Itu sesuai permintaan konsumen. Nanti ada adaptor juga. Nanti untuk di bagian adaptor kita kasih tanda. Oke, langsung saja ya kita tes untuk pengapian dan putarannya. Kita setting terlebih dahulu. Oke, coba kita masukkan gula yang pertama ya, gula warna kuning. Kita coba untuk membuat harum manis 1 sendok terlebih dahulu. Kita putar. Oke, buat teman-teman yang sedang belajar membuat harum manis, khususnya buat pemula ya, bisa diikuti pergerakannya. Cara pembuatan harum manisnya dari awal sampai akhir ya. Kita tes. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat pemula. Kita tunggu panas. Untuk cara gulungnya di bagian depan terlebih dahulu ya. Ini belum panas ya, jadi ketika belum panas untuk harum manisnya tidak keluar ya. Kita tunggu beberapa detik, kita putar lagi ya. Seperti ini ya untuk cara pembuatan harum manis. Masih kurang ya teman-teman. Kita tambahkan lagi gulanya ya, setengah sendok. Oke, setelah harum manisnya habis di dalam tungku, kita matikan putaran ya. Kita matikan putaran, kita matikan api. Dengan posisi seperti ini langsung ya. Ini tangan kanan harus tetap aktif berputar, masuk ke dalam plastik ya atau corong. Ini untuk hasilnya. Kita ikat terlebih dahulu. Ini untuk hasilnya ya, untuk hasil awal. Tapi ini masih belum stabil ya kalau menurut saya. Ini belum pas. Oke,
Oke, lanjut ya, kita buat lagi. Jadi buat teman-teman khususnya pemula, usahakan di bagian tungku di bagian ini ya, di bagian corong selalu dikasih tepung. Dan juga usahakan belajarnya di siang hari. Oke, kita masukkan dulu. Kita kasih udara, kita simpan. Saya kasih pemahaman terlebih dahulu ya. Ini untuk di bagian as. Untuk di bagian as seperti ini, misalkan as. Jadi untuk cara gulungnya seperti ini ya. Untuk jaraknya 4 jari aja cukup. Seperti ini. Oke. Jadi untuk cara gulungnya gak usah goyang-goyang, cukup maju mundur aja. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya. Khususnya buat si pemesan mesin atas nama Bapak Dedi atau Mang Godeng ya. Lanjut, kita membuat harum manis yang kedua dengan warna merah. Warna merah. Kita masukkan 2 sendok. Ini ya. Di bagian ini terlebih dahulu ya, di bagian ini. Nah, ketika sudah besar, maju secara perlahan. Usahakan balutannya merata ya, bentuknya bagus. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ketika serabutnya sudah mulai mau habis, langsung matikan. Matikan putaran, matikan api. Dengan posisi seperti ini, langsung masuk ya. Ditekan sambil diputar. Intinya mah relax lah, jangan tergesa-gesa ya. Jadi untuk cara masukin harum manisnya ke dalam corong seperti itu, terus jangan terlalu ditekan ya. Sisakan seperti ini, nanti turunnya kita kasih seperti ini. Ikat. Nah, ini hasilnya udah bagus ya, udah stabil, padat. Mantap. Oke, kita setting dulu apinya ya. Untuk di bagian awal memang selalu ada percikan ya. Nah, ada pantulan gula. Tapi ketika sudah ada kerak seperti ini, biasanya enggak. Jadi jangan kaget ya. Oke, buat Mang Godeng atau Bapak Dedi, untuk cara pembuatannya seperti itu. Kita praktek lagi ya. Cara pembuatan harum manisnya agar lebih paham. Usahakan untuk di bagian plastik ini rata ya, rata masuk semua. Jadi ketika di seperti ini dia nggak lepas, nggak lepas. Kita kasih tepung dulu ya. Oke, kita kasih tepung ya, kita praktek ya biar nggak teori. Nah, ini seperti ini. Bisa disimak ya untuk cara pembuatannya atau cara gulungnya. Kalau untuk cara gulungnya saya melawan arus jarum jam.
hidupkan. Kita buat yang warna biru. Ini pembuatan harum manis yang ketiga. Kita coba 1 sendok ya, 1 sendok penuh nih. Kita putar, kita ratakan dulu ya. Jadi ketika gula di dalam tungku merata, habisnya juga merata ya. Jadi enak. Oke, gulung seperti ini. Kasih tebal terlebih dahulu ya untuk di bagian depan. Lanjut maju secara perlahan. Bentuknya usahakan bagus ya. Ikuti yang depan seperti ini. Ini 1 sendok ya, cuman saya sarankan kalau lagi belajar 1,5 sendok lah, karena ini terlalu tipis. Teknik ini bisa digunakan ketika kita sudah lancar, sudah bisa ya untuk irit gula. Ini 1 sendok juga berhasil ya. Cuma saya sarankan untuk yang lagi belajar 2 sendok cukup. Oke, lanjut kita buat lagi ya agar lebih paham. Ini kasih udara, kasih tepung ya. Kita buat yang warna hijau. Kita kasih 2 sendok lah. Kasih 2 sendok. Nanti ketika Anda sudah bisa 1 sendok pun jadi ya. Hidupkan. Kita tunggu panas dulu ya. Oke, seperti ini cara gulungnya. Usahakan gulungannya merata ya, tenang, rileks, jangan goyang-goyang, cukup maju mundur saja ya, lurus. Ini bentuknya bagus ya, bagus. Jadi nggak ada tingkat kesulitan ya, nggak ada tingkat kesulitan untuk cara membuat harum manisnya. Yang penting rileks, tenang, istilahnya jangan tergesa-gesa. Ini lebih padat. Kita ikat dulu. Ini untuk hasilnya ya. Ini sudah dapat 4. Tadi yang pertama yang kuning, 2 merah. Ini mesinnya warna merah ya. Mesinnya warna merah, jadi ini yang kita praktekkan, ini yang kita kirim. Jadi nggak ada ganti-ganti tungku lagi.
Jadi sesuai seperti inilah untuk hasilnya ya. Nggak ada istilahnya, nggak ada rekayasa, tinggal nanti dipelajari aja di rumah ketika mesinnya sudah sampai. Dan untuk cara pembuatannya seperti itu. Usahakan pergerakan dipercepat ya, usahakan pergerakan dipercepat, khususnya pemula, jadi nggak boleh ada jeda. Terus plastik harus sudah siap untuk di bagian kiri. Plastik sudah siap. Jadi untuk pertama-tama masukkan dulu plastik ya, jangan dulu buat harum manis lalu masukkan plastik. Kita masukkan dulu plastik, lanjut kita buat harum manis. Dan seperti ini kita simpan seperti ini ya, di bawah. Simpan. Kita hidupkan api. Kalau untuk pengapiannya bisa di miring ya, untuk di bagian ininya atau dikebawahin. Nanti bisa dilihat dari hasil harum manisnya. Jadi ketika terlalu banyak percikan ke bawah atau ke samping ya, bisa untuk pemantiknya dikebawahin. Kita buat yang warna merah lagi ya. Kita buat warna merah. Ini gulanya basah ya. Cuman untuk teman-teman usahakan gulanya gula kristal. Yang sedang belajar usahakan gulanya yang butirannya besar-besar ya. Untuk mesinnya sendiri sudah bisa dimainkan. Jadi ketika sudah dimainkan, usahakan bentuknya juga harus kembali sempurna ya, harus kembali bulat, bagus. Kalau seandainya berantakan, jangan masuk ke dalam corong atau plastik. Ini posisi pengapian di bawah ya, pengapian di bawah nih. Nanti kalau seandainya cuaca dingin, pengapian bisa miring untuk di bagian pemantik. Nah ini kita sampai habis ya untuk cara pembuatannya atau cara gulungnya. Ini harum manisnya langsung habis di dalam tungku. Nah, matikan putaran, matikan api. Ini tetap aktif, tangan ini putar supaya terhantar hangat. Ini diputar sambil ditekan ya, biar didorong. Nah, jadi nggak ada tingkat kesulitan untuk cara membuat harum manis. Yang penting relax, jangan tergesa-gesa, jangan dibawa panik ya. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Ya untuk ikatnya ini harus di ujung banget ya, harus di ujung banget agar kelihatan penuh, terlihat penuh nantinya. Dan juga panjang. Nah ini ide usaha yang memang sangat menggiurkan ya. Ini sudah dapat 5 bungkus. Jadi dalam 1 kilo gula ketika Anda sudah bisa, ini ya, ketika Anda sudah bisa, itu minimal bisa menghasilkan 40 bungkus, 30 sampai 40 bungkus ya ketika Anda sudah bisa. Cuman kalau untuk belajar biasanya 20 sampai 25 bungkus karena belum bisa menyetabilkan panas atau hasil dari harum manis ya. Tapi ketika Anda sudah bisa, mungkin 1 sendok juga bisa jadi 1 bungkus ya. Dalam 1 bungkus ini kita jual 10.000. Kita jual 10.000 untuk wilayah Jawa Barat, dan wilayah lain juga masih 10.000 ya. Jadi dalam 1 kilo gula itu 40 bungkus. Kalau kita jual habis 1 kilo berarti 400.000 ya. Kita potong, sekarang gula naik ya jadi 16.500 untuk wilayah Bandung. 6.500
Jadi untungnya cukup lumayan lah, masih banyak ya. Jadi satu hari habis 1 kilo aja gitu ya. Udah alhamdulillah. Nanti untuk ini ya, untuk pemantiknya nih. Kalau hasilnya di sini posisi seperti ini masih berhamburan, masih lengket atau boros gula, kita turunkan. Jadi posisi ke bawah. Gitu ya. Misalkan satu bungkus ini pengen 1 sendok pengen jadi 1 bungkus, kita ke bawahin. Nih, cuman kuncinya Anda harus bisa terlebih dahulu ya. Terus bisa. Jika lagi belajar bisa di sini atau bisa di sini ya. Ini buat cuaca dingin di sini ya. Cuaca dingin. Kalau cuaca dingin di sini, ini pasti lengket. Di sini ya. Untuk putaran di pool aja. Kalau untuk putaran di pool, ini untuk suara mesinnya ya. Ini putarannya di pool kita menggunakan dimmer. Ada juga yang tidak menggunakan dimmer ya. Cuman mungkin saya suka menggunakan dimmer ketika membersihkan tungkunya itu lebih mudah ya. Nanti juga kita siapkan juga untuk pembersih tungkunya, ada plastik juga ada, corong. Semua udah siap, tinggal praktek di rumah ya. Jadi seperti itu untuk cara pembuatannya, khususnya bagi pemula. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat Bapak Dedi atau Mang Godek juga untuk cara pembuatannya seperti itu. Usahakan pergerakan aktif ya, pergerakan istilahnya cepat. Khususnya buat pemula juga nggak boleh ada jeda kalau bisa. Oke, biar gak teori ya, kita praktek lagi biar lebih paham. Tapi sebelumnya mohon maaf, adanya channel sederhana ini, mohon maaf, bukan untuk mengajari atau menggurui para senior yang skillnya sudah mumpuni ya. Hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar modal yang Anda keluarkan bermanfaat dan sebagaimana mestinya usaha di bidang harum manis ya. Karena tidak sedikit yang beli mesin dijual lagi karena memang hasilnya lengket atau mungkin tidak ada yang kasih pemahaman ya. Cuman saran dari saya, carilah orang-orang yang berkompeten di bidang harum manis, minimal bisa mengajarkan Anda cara pembuatan harum manis ya. Istilahnya memberikan video, istilahnya memberikan pemasukan ya, seperti itu ya. Karena sekecil apapun modal kita ya tetap harus berputar, walaupun itu 10.000 ya tetap harus istilahnya mempunyai bati ya, untung. Apalagi ini sampai jutaan gitu kan. Jadi adanya channel sederhana ini bukan untuk menggurui atau mengajari ya, ini hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula khususnya ya, karena memang banyak yang gagal karena membuat harum manis tidak semudah yang Anda lihat. Kita buat yang warna kuning. Kita buat yang warna kuning dengan posisi 1,5 sendok aja. 1,5 sendok dengan posisi pengapian di bawah ya. Ini di samping buat cuaca dingin, ini di bawah. Tunggu panas. Putar. Ketika serabut harum manis belum keluar dari tungku atau belum panas tungkunya, jangan dulu diputar. Kalau Anda posisi sedang keliling ya, karena untuk menghemat arus aki ya, arus DC atau baterai aki lah. Jadi harus tetap menggunakan filling, seimbangkan. Nah seperti ini sudah mulai meleleh. Jadi intinya tenang ya, relax cara pembuatannya seperti ini.
Gulungannya harus merata ya, bentuknya harus bagus sama rata. Jadi untuk cara gulungnya dari ujung sampai ujung itu harus terbalut. Harus benar-benar terbalut. Nah, ini serabutnya sudah mulai mau habis. Ya, tetap kita fokus kepada tungku. Lihat serabutnya sudah mulai mau habis. Kita matikan putaran, kita matikan api dengan posisi seperti ini. Masuk ke dalam corong, ditekan sambil diputar ya. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya kering. Hasilnya kering. Jadi nggak ada rekayasa ya, nggak ada rekayasa. Istilahnya, kalau hasilnya jelek ya jelek, kalau hasilnya bagus ya bagus. Ini untuk hasilnya ya. Jadi ketika mesinnya sudah sampai di lokasi, di tempat Pak Dedi, apabila mana ada kendala cara pembuatan harum manisnya masih lengket, bisa ditonton ulang untuk videonya, dipelajari ya. Pergerakannya, durasinya juga ya. Ini alhamdulillah pada gagal. Jadi untuk pemula juga, ini jangan sampai menghiraukan untuk di bagian kerak terlebih dahulu. Intinya kita bagaimana caranya bisa membuat harum manis terlebih dahulu, bisa produksi aja dulu, bisa menghasilkan aja dulu, balik modal aja dulu. Nah selanjutnya kita pikirkan bagaimana caranya bisa irit ya, seperti itu. Nanti juga itu ketemunya di titik pengapian gitu. Jadi kuncinya ada di putaran dan pengapian. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipraktekkan juga buat teman-teman di rumah, khususnya pemula dan Kang Dedi atau Mang Godek ya, yang dari Cililin. Semoga videonya bermanfaat, bisa langsung belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan pekerjaan Anda menjadi sebuah hobi. Salam gula bodas.